Firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan hati pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita di minggu hari ini 27 September 2020 disebut minggu kita, yaitu minggu ke-16 setelah Trinitatis, yaitu Evangelium yang terambil dari 2 Samuel pasalnya yang ke-9 ayat yang pertama dan ayatnya yang sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian demikian firman Tuhan. Lain memberikan judul Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap raja. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita, setiap orang yang percaya memiliki kerinduan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang ada di rumah, demikian yang hadir pada saat ini, karena di tengah-tengah kita masih berperang menghadapi, melawan penyebaran virus corona yang masih ada saudara-saudara kita yang terpapar, bahkan menjadi korban daripada COVID ini, sehingga protokol daripada pemerintah kembali untuk kita beribadah di rumah masing-masing atau bisa beribadah menikmati hadirat Tuhan melalui persekutuan yang indah dengan live streaming. Saudara kekasih-kekasih Kristus, firman Tuhan ini, saudaraku dikasihi Tuhan,
sebagaimana di dalam epistel, yaitu di Injil Lukas tadi yang sudah kita dengar pembacaannya dalam Injil Lukas 14 ayat 12 sampai ayat 14, di mana di sana ada himbauan ataupun kritikan daripada Yesus kepada orang yang mengadakan pesta. Demikian di dalam Evangelium 2 Samuel ayat 9 pasal 9 ayat 1 sampai 8 yang sudah kita dengar pembacaannya. Melalui dua perikop ini kita diberikan tema kepedulian terhadap disabilitasi. Kepedulian terhadap disabilitasi. Saudara kekasih-kekasih Kristus, jikalau kita dapat mengamati, menganalisa tadi bagaimana melalui teks firman Tuhan, baik epistel, baik itu melalui evangelium, di sana saudara kekasih Tuhan berkata bagaimana kita menunjukkan rasa kepedulian kita kepada sesama, bahkan orang yang mungkin memiliki kebutuhan khusus. Walaupun nanti kita akan jabarkan saudaraku arti daripada disabilitas itu atau penyandang disabilitas itu, saudara kekasih Tuhan. Bahwa di sana dianjurkan saudara kekasih Tuhan bagaimana Yesus mengkritik bahkan memberikan saran saudara kekasih Tuhan, jikalau engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu, tetangga-tetanggamu yang kaya, tetapi dikatakan mengundang orang-orang yang memiliki keterbatasan, memiliki ataupun mengundang orang-orang miskin, orang-orang cacat yang lumpuh dan buta. Mengapa? Jawabannya ayat berikutnya adalah karena nanti orang-orang yang melakukan seperti ini adalah orang yang berbahagia, karena orang yang diundangnya itu tidak mampu untuk membalasnya kepadanya, membalasnya kepada pembuat pesta, tetapi Tuhan akan membalas pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saudara-saudara kekasih Kristus, demikian juga di dalam evangelium kembali tadi saudara berkasih Tuhan berkata, saudara berkasih Tuhan, bagaimana Daud menunjukkan belas kasih kepada orang yang cacat, orang yang memiliki kebutuhan khusus. Apa disabilitas itu, saudara berkasih Tuhan? Disabilitas itu, saudara berkasih Tuhan, berasal dari kata disabilitas yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu disability. Disability, kata ini berasal dari dua suku kata, kata dis dan ability, atau dalam kata jamak disebut disabilitas. Awal kata dis artinya tidak memiliki atau bisa dikatakan kurang. Sedangkan arti kata daripada ability atau artinya adalah kemampuan atau kecakapan atau ada bakat, ketangkasan, ada rasa kemampuan atau kesanggupan, saudara berkasih Tuhan. Ini yang menjadi arti daripada disabilitas. Sehingga saudara berkasih Tuhan, kita diingatkan di minggu ke-16 setelah Trinitatis ini, bagaimana kita menunjukkan rasa kepedulian kita kepada penyandang disabilitas. Pengalaman saudara berkasih Tuhan, dapat kita melihat saat-saat ini ya, trennya banyak memang hal yang berubah-berubah. Tetapi ketika kita coba saudara yang biasa menaiki transportasi busway, ya, busway di sana sudah dibuat istimewa. Penyandang disabilitas diistimewakan, saudara kekasih Tuhan. Bahkan diistimewakan menghormati orang-orang yang lebih tua.
Ini saudaraku dikasihi Tuhan, yang patut juga harus menjadi sikap sebagai orang yang percaya. Jadi sudah disosialisasikan melalui angkutan atau transportasi, saudaraku dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan kepedulian kita? Bagaimana sikap kita? Tapi terkadang kerap kali di busway itu, walaupun udah dilihat ada yang cacat atau ada yang lebih tua, kadang-kadang ada juga yang nakal-nakal. Masih lebih muda, ada yang gagah, tetapi dia pura-pura tidur. Karena dia tidak mau berdiri, menghormati penyandang disabilitas, atau menghormati orang yang lebih tua. Ini hal, saudaraku, yang perlu menjadi koreksi bagi kita. Anak-anak muda yang mungkin mendengarkan khotbah ini, mari berubah, memiliki sikap kepedulian, memiliki sikap kasih, memiliki sikap kedisiplinan, dan mentaati peraturan, saudara dikasihi Tuhan. Sehingga saudara dikasihi Tuhan, dapat kita tadi melihat melalui perikop bacaan kita, jikalau kita melihat saudara dikasihi Tuhan, bagaimana juga Yesus menunjukkan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, memberikan belas kasih di tengah-tengah keternodaan kita dengan bias dosa. Dia memiliki kasih, menguduskan kita, menebus kita dengan darah-Nya yang kudus. Jadi kasih adalah pengorbanan. Kepedulian kepada disabilitas juga butuh pengorbanan. Pengorbanan, saudara dikasihi Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan ini, saudara dikasihi Tuhan, dapat kita melihat tadi bagaimana Daud menunjukkan belas kasih, ya, seorang raja. Kalau mungkin secara logika, secara kemanusiaan, ya, bahwa kerap kali dia memiliki peluang untuk membalas segala kejahatan daripada neneknya ataupun kakeknya Mephiboset ini. Kalau kita orang Batak, opung doli daripada si Mephiboset ini, yaitu si Saul, saudara kekasih Tuhan. Mengapa saudara kekasih Tuhan? Karena saudara kekasih Tuhan, di tengah-tengah Tuhan berkenan kepada Daud. Ya, saudara sudah mengetahui, sudah pernah saya khotbahkan juga bagaimana Allah memilih orang yang istimewa. Allah memilih orang yang dikenan Allah menjadi pemimpin. Ketika Allah memerintahkan Samuel untuk mengurapi salah satu daripada putra Isai, lalu Isai menunjukkan anak-anaknya, baik itu yang pertama, saudaraku, si Eliab yang begitu parasnya gagah, rasa berwibawa. Tetapi saudaraku, ketika dia berlalu, ternyata bukan itu yang dikenan Allah. Bahkan sampai ketujuh putra daripada Isai. Dan akhirnya Samuel bertanya, masih adakah putramu? Oh, masih ada, satu lagi ada di ladang sedang menggembalakan. Itu yang dikatakan Daud yang sedang menggembalakan itu. Dia, saudara dikasihi Tuhan, dikatakan panggil dia. Sebelum dia datang tidak akan dimulai, saudaraku. Dan akhirnya dia dipanggil. Artinya, saudaraku, Allah bukan melihat paras, bukan melihat gagah, bahkan perawakan tinggi, tetapi Allah melihat hati. Allah melihat hati. Akhirnya Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Di tengah-tengah penelitian karir daripada Daud menjadi raja, dia awali sebagai penggembala ternak. Tidak didominasi dia, bahkan tidak didukung oleh ayahnya menjadi pemimpin, saudara dikasihi Tuhan. Tetapi Allah mendominasi dia. Allah perkenankan dia diurapi sebagai raja mengganti Saul, sehingga Daud adalah raja kedua di Yerusalem. Saudara dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kepemimpinan, di tengah-tengah ketika dia menerima urapan
tahapan itu tidak semata-mata dia langsung raja. Banyak hal pembentukan karakter, banyak hal proses yang harus dilaluinya. Yaitu saudara kasih Tuhan, bagaimana dia terancam nyawanya, dikejar-kejar oleh Saul. Dia selalu bersembunyi. Bahkan dia berpura-pura gila supaya dia selamat. Banyak ancaman. Namun saudara kasih Tuhan, Daud terluput dari semuanya itu oleh karena perkenanan Allah kepadanya, dan Allah memangkai menjadi sahabatnya, yaitu Yonatan. Yonatan ini siapa? Yonatan adalah putra daripada Saul. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga oleh perkenanan Allah memakai Yonatan juga termasuk melindungi Daud daripada pembunuhan daripada papanya, karena papanya ingin membinasakan Daud. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini membuktikan saudaraku kalau Tuhan sudah berkenan, apapun dirancangkan manusia, apapun kejahatan yang dibuat oleh manusia, tidak akan pernah terlaksana dan terrealisasi dalam kehidupan orang percaya itu. Daripada orang yang dipilih Allah itu. Waspada saudaraku dikasihi Tuhan. Jauhkanlah pikiran jahat daripada saudara. Jauhkanlah daripada iri hati, jauhkanlah untuk membinasakan orang yang menjadi pilihan Allah, karena dampaknya akan binasa saudaraku kasih Tuhan. Mengapa? Akhirnya Saul binasa dengan pedangnya sendiri, dan binasa juga anak-anaknya. Ketiga putranya binasa saudaraku kasih Tuhan. Siapakah ketiga putranya itu saudaraku kasih Tuhan? Ketiga putranya itu saudaraku dapat kita melihat, yaitu yang bernama ketiga putranya yang meninggal bersama dengan Saul. Tapi kalau anak-anaknya itu mati di medan peperangan, tetapi Saul saudara dikasihi Tuhan, Saul itu bagaimana nasibnya saudara dikasihi Tuhan? Dia mati dengan bunuh diri. Itu dapat saudara lihat di dalam 1 Samuel 31 ayat keempat itu. Karena dia katakan kepada saudara, lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjata, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat itu menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan, tetapi membawa senjata. Tidak, pembawa senjata itu tidak mau saudaraku, karena ia sangat segan. Pembawa senjata tidak maunya karena ia sangat segan. Kemudian ini sikap Saul. Ini sikap orang jahat itu ingin membinasakan Daud, ingin membunuh pilihan Allah. Apa dikatakan saudaraku? Kemudian Saul mengambil pedangnya itu dan menjatuhkan dirinya di atasnya. Bunuh diri. Binasa dia dengan pedangnya sendiri. Binasa anak-anaknya di medan perang, yaitu Yonatan, Abinadab, dan Malkisal. Ini saudaraku dikasihi Tuhan. Sehingga di dalam penelitian karir Daud, saudara berkasih Tuhan, tidak mudah. Dan akhirnya pada puncaknya, Daud dapat memerintah selama 40 tahun. 40 tahun. Di mana itu? Dia memerintah sebagai raja 7 tahun di Hebron. Dia memerintah selama 33 tahun di Yerusalem. Ini saudara dikasihi Tuhan. Saudara bisa membacanya di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat yang pertama. Saudara di 1 Raja-Raja 2 ayat yang ke-11 saudara kasih Tuhan, yang berbunyi seperti ini. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Itu dia. Saudara kasih Tuhan, mampukah saudara menerima anugerah daripada Tuhan, menjadi pilihan Tuhan, mau diproses oleh Tuhan, dan izinkan dirimu diperkenankan oleh Tuhan, sehingga Tuhan akan melindungi saudara. Saudara dikasihi Tuhan, itulah menjadi karir daripada Daud. Sehingga di tengah-tengah kejayaannya, di tengah-tengah kepemimpinannya, saudara dikasihi Tuhan, dia tidak egois, dia tidak berhedonis, ataupun dia tidak
hanya untuk menikmati kekayaan dan kejayaannya. Tapi Tuhan mengingatkan Daud, mengingatkan akan persahabatannya bersama dengan Jonatan. Di tengah-tengah kepemimpinannya dia teringat, saudaraku dikasihi Tuhan. Dia berkata di ayat 1 itu, masih adakah yang tinggal daripada keluarga Saul? Aku ingin menunjukkan belas kasihku. Jikalau dia menyebut Saul, saudaraku dikasihi Tuhan, ini namanya membalas kejahatan dengan kebaikan. Daud merancangkan yang jahat, tapi dia, saudaraku dikasihi Tuhan, tetap menunjukkan belas kasih. Saudaraku dikasihi Tuhan, dapat kita melihat, saudaraku dikasihi Tuhan, apa yang menjadi apresiasi, apa yang menjadi kepedulian, sehingga dikatakan dia berbelas kasihan. Panggil dia, saudaraku dikasihi, dikatakan panggil dia. Lalu dibawa apa yang menjadi sikap daripada Mephiboset, putra daripada Yonatan ini, saudaraku dikasihi Tuhan. Di ayat yang terakhir tadi dikatakan, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Apakah hambamu ini? Saudaraku dikasihi Tuhan, Daud bukan hanya mengasihi Mephiboset dengan makan sehidangan dengan raja, tetapi saudaraku dikasihi Tuhan, dapat kita melihat Daud menunjukkan belas kasih kepeduliannya kepada Mephiboset yang dikatakan tadi penyandang cacat atau memiliki kebutuhan khusus. Karena saudaranya, saudaraku dikasihi Tuhan, juga Mephiboset cacat ini, saudaraku dikasihi Tuhan, latar belakang karena mendengar kabar papanya sudah meninggal di medan perang, dan begitu peperangan itu terjadi, lalu hambanya membawa dia lari dan terjatuh. Dari sanalah dia memiliki cacat, saudaraku dikasihi Tuhan, kedua kakinya. Sehingga saudaraku dikasihi Tuhan, Daud menunjukkan belas kasih bukan hanya kepada Mephiboset, bukan hanya sehidangan semeja, tetapi dia katakan, saudaraku dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-7 itu dikatakan, saudaraku, bahwa kemudian berkatalah Daud kepadanya, jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan belas kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Wah, betapa luar biasa. Luar biasa, saudaraku dikasihi Tuhan, belas kasih Daud kepada anak sahabatnya Yonatan. Ini, saudaraku dikasihi Tuhan, apa menjadi makna daripada khotbah ini kepada kita? Apa yang menjadi hal yang harus kita refleksikan di dalam kehidupan kita, saudaraku dikasihi Tuhan, melalui khotbah atau perikop atau tema kepedulian terhadap disabilitas di minggu ke-6 setelah Trinitatis ini? Yang pertama, saudaraku dikasihi Tuhan, perjalanan hidup dapat memaknai, saudaraku dikasihi Tuhan, bagaimana perjalanan hidup Daud, bahwa tidak selamanya mulus, tetapi ada onak duri yang harus kita lalui, ada hal tantangan-tantangan yang harus kita lewati. Namun saudaraku dikasihi Tuhan, mari tetap di dalam Tuhan. Itulah yang dilakukan Daud. Dia tetap, lihat sejarah peperangan yang dilakukan oleh Daud. Dimanapun dia berperang, dia selalu menang. Karena apa? Selalu pertanyakan Tuhan, selalu bertanyakan Tuhan. Itulah kemenangannya, saudaraku dikasihi Tuhan. Yang berikut, saudaraku dikasihi Tuhan, apa menjadi makna bagi kita melalui khotbah ini? Mari kita pegang teguh janji. Apa janji kita, saudaraku dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya, setia mengiringi Yesus? Sejauh mana kita? Baiklah, mungkin para hamba-hamba Tuhan, para pengerja di gereja-gereja dapat memaklumi kalau saudara-saudara tidak hadir oleh karena memang harus mematuhi peraturan pemerintah. Tetapi jikalau saudara oleh karena kemalasan tidak datang ke beribadah, sejauh mana saudara berjanji mau setia mengiringi Yesus? Demikian juga saudaraku dikasihi Tuhan, bagaimana kita menunjukkan belas kasih kepada disabilitas tadi melalui fenomena atau fakta yang ada, realita yang ada di lapangan. Terkadang, bahkan tadi contoh saya katakan, di busway aja bisa terjadi seperti ini.
Sejauh mana kita mau peduli kepada saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus. Saya bersyukur pengalaman saudara kasih Tuhan pernah mendampingi saudara-saudara kita di Yayasan El Safan. Pada saat itu saya masa kuliah, mereka ada acara membuat momen saudara kasih Tuhan supaya melakukan bagaimana kepedulian kita kepada mereka. Dia katakan, jadilah mata bagi kami. Saudara kasih, itulah tema pada saat itu. Saya sebagai ikut panitia membantu mereka, saudara kasih Tuhan, menunjukkan rasa kepedulianku kepada saudaraku yang memiliki yaitu kebutuhan khusus. Demikian juga saudara kasih Tuhan, bagaimana sikap kita, bagaimana sikap saudara jika saudara yang menjadi penyandang disabilitas itu. Saudara kasih Tuhan, memang sejarah ataupun doktrinasi di dalam perjanjian lama, kalau namanya cacat atau namanya dia memiliki kekurangan, keterbatasan, itu adalah cepat sekali dihakimi karena hukuman dan murka Tuhan kepadanya. Cepat dihakimi saudara kasih Tuhan. Kerap kali oleh karena kutuk, oleh karena murka. Namun saudaraku, melalui perspektif perjanjian baru, bahwasanya dia seperti Yesus katakan ketika bertanya, orang buta yang lahir itu, sejak lahir dia buta, siapa yang berdosa? Ayahnya, ibunya, siapakah? Diakah? Tapi dengan itu Allah menunjukkan kuasanya. Saudara dikasihi Tuhan, sehingga mari kita peduli dengan saudara-saudara kita memiliki penyandang disabilitas. Jangan pernah saudara dikasihi Tuhan mendiskreditkan mereka. Dan melalui pembelajaran ini, saudara dikasihi Tuhan, bagaimana Daud sebagai raja menunjukkan belas kasih, bagaimana saudara yang sudah diberkati Tuhan menunjukkan belas kasih kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Mari saudara dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mewujudkan apa menjadi kehendak Allah, yaitu ajaran Allah kepada kita untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Tuhan menolong kita untuk mewujudkan kehendak Allah dalam kehidupan kita dengan melakukan kepedulian kita kepada penyandang disabilitas. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk mengingatkan kami di tengah-tengah perkenanan Tuhan, sebagaimana firman-Mu menjadi perenungan bagi kami Tuhan. Engkau Tuhan perkenan kepada Daud, memilih dia sebagai raja, dan di tengah-tengah perjuangan karirnya Tuhan, Engkau terus memberkati dia, dan di dalam kepemimpinannya sebagai raja dia boleh memimpin selama 40 tahun. Terima kasih ya Allah Bapa di surga yang memberikan motivasi bagi kami Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup kami untuk menuju kepada apa menjadi impian kami. Kiranya Tuhan menganugerahkan kepada kami dan Tuhan senantiasa perkenan kepada setiap apa menjadi visi misi kami. Demikian juga ya Allah Bapa di surga, kami dapat melihat saudara kami Tuhan menunjukkan belas kasih itu Tuhan kepada saudara kami Mephiboset melalui tokoh Alkitab ini Tuhan, yaitu putra daripada Yonatan, di mana Daud boleh menunjukkan belas kasih Tuhan, menunjukkan belas kasih dengan tidak hanya makan sehidangan, tidak hanya menunjukkan belas kasih kepada Mephiboset, tetapi kepada seluruh hamba-hambanya yang ikut Mephiboset, yang mengurus dia, bahkan seluruh apa menjadi milik kakeknya Saul dan Yonatan, bahkan milik nenek moyang mereka kembali diwariskan kepada Mephiboset. Terima kasih ya Allah Bapa di surga yang memberikan makna kepada kami Tuhan. Mampukan kami memiliki rasa kepedulian kepada saudara kami yang penyandang disabilitas. Mampukan kami memiliki kasih sebagaimana Engkau ajarkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus saya mohon Roh Kudus berikan kami kemampuan untuk mewujudkannya di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin.